Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Roma pasal 8 ayat 35 yang berkata sebagai berikut. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, kita tahu tidak sedikit yang mengalami aniaya, yang tidak sedikit mengalami penderitaan karena mengikut Yesus atau karena ada di dalam Kristus. Mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami ketelanjangan, mereka juga dianiaya. Tetapi Alkitab dengan katakan semua itu dapat saja melanda kehidupan orang benar. Tetapi hal itu tidak akan mampu memisahkan kehidupan kita dari Kristus. Aniaya, kesukaran, kesulitan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah terhadap hidup kita ini. Nah, sebab itu pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jelas sekali Alkitab katakan, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Bukan kita yang memilih Allah kita, tapi Allah kita yang memilih kita. Sebab itu dalam buku Efesus pasal 4 pasal pertama ayat 4 sampai ayat 5 yang berkata sebagai berikut. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita menemukan suatu pernyataan dalam Alkitab. Karena Allah yang memilih kita. Bukan berarti karena Allah memilih kita, kita tidak akan mengalami kesukaran. Kita tidak mengalami aniaya, kita tidak mengalami kesulitan. Bukan. Tetapi semua itu bisa saja terjadi, namun kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Nah, sebab itu ketika Allah memilih kita, cara apapun, trik seperti apapun tidak akan pernah bisa merubah panggilan pilihan Allah terhadap diri kita. Roma 8 ayat 33 katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kita lihat dengan jelas, Allah yang memilih kita, maka tidak ada yang bisa menggugat. Allah yang membenarkan kita, siapa yang akan menghukum kita? Itu adalah hal yang luar biasa yang Alkitab ingatkan untuk kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita jadi orang pilihan Allah, maka segala sesuatu dengan segala cara tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus mengalami susah? Kalau Dia tidak memisahkan kita dari kasih-Nya, kenapa kita harus mengalami kesulitan? Tidak sedikit orang Kristen ada yang dianiaya, bahkan ada yang mati syahid. Alkitab mengingatkan kepada kita di dalam buku Roma 8 ayat 28 sampai ayat 29 seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita menemukan suatu ungkapan orang-orang yang dipilihnya dapat saja mengalami segala hal, segala sesuatu. Mungkin itu tidak menyenangkan, mungkin itu menyakitkan, ataupun itu menyenangkan, membahagiakan. Tetapi ketika itu terjadi dalam diri kita, ternyata ada tujuan Allah untuk kita, yaitu untuk kebaikan kita. Jadi kesukaran, kesulitan, penderitaan maupun aniaya itu bukan untuk malapetaka, tetapi Allah izinkan untuk kebaikan orang-orang pilihan Allah. Jadi Allah tahu bagaimana cara untuk memberikan hal-hal itu dan mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk orang-orang percaya. Karena Allah membuat segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita, tanpa ada maksud lain selain untuk kebaikan hidup ini. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan, siapa yang bisa memisahkan kita? Kalau kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, tidak ada yang bisa menggugat kita. Walaupun ada niat-niat jahat terhadap diri kita, walaupun ada upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman, ketahuilah Allah izinkan ternyata itu untuk kebaikan kita. Allah izinkan untuk membuktikan bahwa engkau tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih-Nya kepada kita. Mungkin itu keadaan seperti yang Paulus katakan, di dalam ketelanjangan, di dalam kelaparan, di dalam penganiayaan, di dalam penindasan, ternyata tidak ada. Sebab itu ketika itu harus terjadi, bersyukurlah engkau orang pilihan. Walaupun engkau harus jalani hidup dengan tidak nyaman, tidak seperti yang biasa, tapi engkau orang pilihan. Dan ketika hal itu terjadi karena engkau orang pilihan, Tuhan tidak kelabakan, tapi Tuhan katakan, ini untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab itu mari, di hari yang baru ini ingatkan dirimu, engkau orang yang dipilih Allah, engkau yang ditetapkan Allah. Tidak ada yang bisa menggugat engkau, walaupun dengan cara apa, dengan perbuatan apapun. Ternyata Tuhan mengerjakan itu semua untuk kebaikan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan bersyukur karena untuk kehidupan orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, segala sesuatu dapat saja terjadi dengan kehidupan ini. Tapi kami selalu percaya, kalaupun itu harus terjadi, kami tahu itu adalah untuk kebaikan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan bekerja sepanjang hari ini, yang akan berbisnis, yang akan kuliah, maupun yang akan sibuk dengan kegiatan dalam rumah tangga kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami orang yang dipilih Tuhan, dan kami tidak ada yang dapat menggugat dan menghalang pilihan itu. Bahkan aniaya, kesukaran, kesulitan boleh saja ada di depan kami, tetapi kami tidak pernah terpisah dari kasih-Mu Tuhan. Sebab itu ingatkan kami sepanjang hari ini. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini, di dalam segala keadaan, kami tetap dapat bersyukur dan mempermuliakan Tuhan. Karena kami percaya, tidak ada yang terjadi tanpa atas kendali dan izin Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu, pegang tangan kami dan kami boleh membawa hidup kami untuk makin dekat dan mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, baik itu berkat jasmani bagi kami, terlebih berkat rohani. Dan kami mulaikan hari yang baru ini dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati renungan firman Tuhan.
Sebab itu saya ingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, Saudara yang punya kenalan saudara yang belum subscribe, ingatkan mereka supaya bisa di-subscribe YouTube ini untuk dapat mengikuti terus renungan firman Tuhan setiap hari, dan kita juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di GPD Bethesda setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.